Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halal nikah wa ramasyiban ala ilahi asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Qala ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-solihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i imra'atin idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amarta ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka bima di wa nafsiha. Rawahu an-Nasa'i wa ghairihi bi sanadin sahihin. Teman-teman yang kami hormati, Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang, staf dan jajarannya, juga yang kami hormati para penyuluh KUA Kecamatan Babakan Madang, juga para calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita tak luput dari karunia Allah. Kita diberikan nikmat sehat walafiat. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat lahir batin, sehingga kita sehingga bisa memenuhi undangan KUA untuk menghadiri acara bimbingan itu acara pembinaan atau penasehatan pembinaan pelestarian perkawinan, di mana ini satu program yang sangat penting sekali bagi calon pengantin untuk memperkuat dalam membina rumah tangga dan mengetahui beberapa hal yang harus diketahui di dalam melaksanakan sebagai kepala rumah tangga, sebagai pendamping suami, kemudian membina keluarga secara keseluruhan, baik di rumah ataupun di lingkungan kita sendiri, di mana bagi calon pengantin sangat perlu untuk mengetahui ilmu dalam menjalankan pernikahan dan rumah tangga, karena segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita tuju tanpa dengan ilmu, kita tidak akan mendapatkan suatu hasil yang maksimal, tidak akan mendapatkan hasil yang kita idam-idamkan. Insya Allah ketika kita punya ilmu, punya pengalaman, punya banyak wejangan dari orang dewasa, dari orang yang sudah banyak mengetahui atau pengalaman, insya Allah ketika dituangkan dalam pelaksanaannya, insya Allah akan lebih mantap lagi di dalam keluarga dan perkawinan. Sebelum berlanjut, yang harus diketahui diantaranya dalam pembinaan ini adalah di dalam perkawinan, pernikahan harus ketahui apa sih itu nikah. Nikah itu apa sih? Nikah itu adalah ada yang menurut aturan atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu yang mengatur tentang perkawinan, diantaranya terkait dengan masalah usia. Tahun 2019 tanggal 14 bulan Oktober, yaitu mengatur diantaranya usia perkawinan yang diperbolehkan adalah usia 19 tahun.
Ini udah cukup semua ya? Cukup ya? 10 tahun gak ada masalah. Itu diantaranya. Masih banyak yang lainnya. Itu di kita aturan tentang undang-undang perkawinan. Selain itu, kita juga menggunakan dalam pernikahan itu, karena nikah adalah ibadah, maka segala sesuatunya pun harus sesuai dengan aturan-aturan ibadah, aturan-aturan syariat agama. Sekarang di dalam syariat agama itu apa sih nikah? Ya, dalam syariat agama nikah itu adalah memiliki dua pengertian. Ada pengertian menurut lughah, menurut istilah secara umum, dan pengertian menurut secara syar'i, syariat agama. Nikah secara umum menurut lughahnya adalah ad-dhamu atau berkumpul disebut. Setiap yang berkumpul ya, maka itu disebut dengan nikah. Itu menurut artis secara umumnya. Tapi artis secara syariat agamanya adalah al-aqdul masyhur al-mustamil ala syurutul arkan. Yaitu satu akad ya yang masyhur, di dalamnya meliputi syarat dan rukun nikah. Nah, syarat dan rukun nikah udah disampaikan. Syarat nikah. Pertama, ada syarat nikah, ada rukun nikah. Sama seperti sholat. Karena nikah itu adalah ibadah, maka harus ada yang namanya syarat, harus ada yang namanya rukun. Sholat, seperti sholat harus ada syarat, ada rukun. Syarat sah sholat adalah diantaranya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Itu salah satu syarat untuk bisa melaksanakan sholat. Hadas kecilnya dihilangkan dengan cara berwudu. Hadas besarnya dihilangkan dengan cara mandi besar, mandi junub. Ya, nanti akan dipelajari tata cara mandi junub dan doanya. itu sholat. Begitu juga pernikahan. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa nikah itu adalah ibadah, sama seperti sholat, ada syarat, ada rukun. Apa sih syarat nikah? Ya, syarat nikah satu, harus dalam keadaan beragama Islam. Harus dalam keadaan beragama Islam. Ketika satu pasangan yang satu Islam, yang satu bukan Islam, maka tidak bisa dinikah. Di dalam syariat agama nggak ada. Ya, di dalam syariat agama tidak mengatur tentang pernikahan beda agama, nggak ada. Ya. Harus betul kedua-duanya harus betul-betul dalam keadaan beragama Islam. Nah, tinggal sekarang Islam yang bagaimana? Islam itu Islam bagaimana? Islam tetap Islam, luar dalam. Bukan hanya terlihat luarnya saja, pakai peci, pakai koko, pakai kain, tapi dalamnya sudah keluar dari agama Islam. Itu bagaimana maksudnya? Islam itu betul-betul harus luar dalam. Orang itu bisa keluar dari agama Islam itu memang nggak terlihat. Bisa keluar dan tidaknya orang itu dari agama Islam tergantung daripada ucapannya dan pertekadannya. Orang itu bisa keluar dari agama Islam karena ucapan. Orang yang begitu juga sebaliknya, orang yang bukan Islam bisa Islam karena ucapan. Apa ucapannya? Syahadat. Orang bukan Islam ya bisa masuk Islam, bisa Islam, yaitu tergantung daripada ucapan. Yaitu ucapan apa? Syahadat. Begitu juga orang Islam bisa keluar dari agama Islam dari ucapan juga. Makanya nggak kelihatan. Ya, Islam dan bukannya orang itu nggak kelihatan dalam keadaan Islam atau tidak. Makanya harus betul-betul hati-hati dijaga ucapan kita dan pertekadan kita. Bagaimana orang Islam tapi dia dalam status keislaman dia tidak dalam keadaan beragama Islam. Contoh, dalam Islam itu harus mengimani diantaranya Al-Quran. Rukun iman ada? Rukun iman ada berapa? Ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada kiamat. Kemudian yang keenam, qada dan qadar, baik dan buruk. Di antaranya di situ ada iman kepada Al-Qur'an, pada kitab Allah. Contoh seperti ada seorang orang Islam, status dia sebagai orang Islam.
dia punya karakter orangnya tokmo atau asal bunyi aja ngomongnya, asal ngomong sembarangan ya, suka ngomong sembarangan. Suatu ketika ada seorang ustadz misalkan yang sedang membacakan Al-Quran, ayat Al-Quran diterjemahkan, ditafsirkan, kemudian dengan seenak dia bicara, saya nggak percaya dengan ayat Al-Quran yang tadi ustadz bacakan terjemah dan tafsirannya. Maka ketika dia orang Islam itu berucap seperti itu, maka otomatis dia sudah keluar dari agama Islam, karena dia sudah mengingkari Al-Quran. Artinya dia itu sudah orang Islam tapi sudah menjadi orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Ketika dinikahkan dia belum sempat baca syahadat, ya, ketika dinikahkan dia belum sempat baca syahadat, maka hukum pernikahannya tidak sah, karena dia tadi syaratnya sudah hilang. Apa itu syaratnya hilang? Keislamannya, ya, keluar dari agama Islam, keislaman sudah hilang karena akibat ucapannya tadi, gitu. Ya, makanya harus dijaga ya, lisan kita ini harus dijaga. Ketika nggak ada ucapan yang baik, mending nggak usah ngomong. Ya, ketika nggak ada ucapan yang baik, nggak ada ucapan yang bisa menyelamatkan kita, nggak usah ngomong, bahaya itu. Ya, selamatnya seseorang itu tergantung daripada lisannya. Itu satu syaratnya tadi, harus dalam keadaan agama Islam. Yang kedua, balik. Kira-kira udah balik semua belum nih? Belum. Waduh. Nggak jadi dong nikahnya nih. Kalau belum balik nggak jadi dong nikahnya jadinya. Waduh, kudu nunggu berapa tahun lagi. Kasihan calonnya. Wah, belum balik. Kacau juga nih, ya. Balik. Ini harus tahu. Nah, karena selain untuk diri sendiri, nanti ke depannya untuk anak-anak kita. Nah, kapan itu masa usia balik? Hah? 9. Ada yang tahu? Masa usia balik itu kapan? Mungkin pernah ngaji fikih, Safinah dan lain sebagainya. 12. Hah? 9 perempuan. Terus? Laki-laki 15. Hah? Oh gitu. Ya, berarti harus rajin lagi ngajinya ya. Di rumah harus rajin lagi ngajinya. Ngampur bapak ngaji lagi biar lebih tahu matang tentang fikih ibadah. Nih, dalam darah fikih disebutkan tamamu khamsa asyara sanatan. Sempurna 15 tahun itu sudah usia balik. Tapi dalam prakteknya, dalam kenyataannya, yang jauh sebelum 15 tahun pun sudah banyak yang balik, terlebih perempuan. Perempuan lebih cepat baliknya, ya. Ada yang usia 8 tahun ada perempuan balik. Apa itu ciri-cirinya? Ciri-ciri balik bagi perempuan apa? Menstruasi head, itu ciri balik. Kemudian yaitu ciri baliknya bagi perempuan. Kemudian ketika dia sudah memasuki ke akil balik dengan ciri-ciri tadi, menstruasi bagi perempuan, maka dia sudah wajib menjalankan hukum-hukum Allah. Tanggung jawab sendiri, enggak sholatnya itu termasuk pada manusia pada Allah. Meninggalkan kewajiban sholatnya, ketika ditinggalkan dia mendapat dosa. Ketika dijalankan mendapat pahala. Beda-beda kalau sebelum balik. Dia mau sholat, mau enggak sholat, kalau belum balik mah enggak masalah, enggak diperhitungkan. Enggak akan diperhitungkan. Tapi kalau sudah balik itu tanggung jawab sendiri. Tapi berkaitan juga dengan orang tua. Ketika orang tua tidak mendidik anaknya sehingga dia terbiasa nggak sholat, masih terkait dengan orang tua. Makanya ketika jadi orang tua, wajib hukumnya mendidik anak-anak itu harus bisa sholat, bisa baca Al-Quran. Ini calon-calon orang tua nih, kudu siap. Jangan sampai anak cilaka, bapak ke bawah, jangan sampai kayak gitu.
anak caraka data sawala, anak cilaka bapak bawa, orang tua bawa harus siap. Yaitu balik itu adalah orang yang sudah memasuki mukallaf, orang yang punya tanggung jawab sendiri terhadap hukum-hukum Allah. Yang haramnya harus ditinggalkan, yang wajibnya harus dijalankan. Ketika yang wajibnya dilaksanakan dia mendapat pahala, ketika yang haram dilakukan dia mendapat dosa. Yang wajib ditinggalkan dia mendapat dosa. Nah itu mukallaf bagi orang yang sudah balik. Berarti sudah mukallaf nih. Kalau sudah memasuki usia pernikahan berarti sudah mukallaf. Nah, kemudian kewajibannya ada lagi. Bagi yang sudah balik, bagi laki-laki maupun perempuan, hukumnya adalah wajib menutup aurat. Wajib hukumnya menutup aurat. Aurat perempuan. Dari mana ke mana aurat perempuan? Sekujur tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dan itu seperti sholat. Menutup aurat di luar sholat pun sama hukumnya seperti kita di dalam sholat. Ya, untuk perempuan, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki semua ditutup kecuali muka dan telapak tangan, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau laki-laki, batasan laki-laki baliknya, ciri-cirinya, ciri-ciri balik laki-laki, mimpi jima atau keluar sperma, mimpi basah, itu namanya, itu ciri-ciri balik bagi laki-laki. Nah ini harus hafal nih, harus tahu. Nanti selain tahu untuk diri kita, nanti harus tahu juga nanti untuk pengalaman ini kita tuangkan kepada anak. Maksudnya apa? Kita harus tahu batasan balik supaya kita nanti ketika menjadi orang tua, sikap terhadap anak, mendidik anak di dalam melaksanakan sholat. Kapan anak ini harus ditugaskan melaksanakan sholat, kapan harus dianjurkan. Dan enggak menganjurkan dengan menegaskan, tidak. Kalau menganjurkan itu sifatnya dia mau sholat maupun enggak, itu mah enggak masalah. Berarti posisinya dalam keadaan dia belum balik. Kalau menegaskan sampai kita ngomel, itu berarti anak itu sudah masuk usia balik. Wajib hukumnya orang tua. Kemudian dia belajar sholatnya pun hukumnya wajib. Ngaji, ya, lingkungan rumahnya ngaji masing-masing itu lingkungannya wajib hukumnya, karena itu terkait dengan tadi kewajiban sholat, wajib sholat dan kewajiban mempelajari hukum agama. Anak itu pasti terkait dengan orang tuanya. Ketika dia salah, orang tuanya pun akan terkait. Ya, tentunya, ya, di dalam pernikahan ini adalah membutuhkan yang namanya ilmu. Ya, ilmu untuk diri kita, untuk istri kita dan anak-anak kita. Karena mustahil sesuatu akan bisa dibentuk dengan baik tanpa dibarengi dengan ilmu. Ya, nggak usah jauh-jauh kursi. Ini kursi dibuat oleh orang yang berilmu, pengalaman apa enggak? Kursi seperti ini pasti orang yang punya ilmu dan berpengalaman. Nggak mungkin saya sendiri nggak punya ilmunya ini. Ilmu membuat kursi ini saya sendiri nggak punya. Ketika saya disuruh membuat kursi ini, nggak mungkin. Meskipun ini alat komplit, ya, komplit semuanya dikasih alatnya, bahan-bahannya, saya disuruh membuat kursi ini, nggak akan bisa karena nggak punya ilmu. Penting nggak ilmu? Ini lagi ilmu untuk menuju pernikahan dan rumah tangga yang dijalaninya bukan sehari 2 hari. Bukan seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun. Ya, pernikahan dan rumah tangga itu akan dijalani lamanya. Ya, menjalani kehidupan selamanya, yang namanya apa? Menjalani kehidupan selamanya itu ya butuh yang namanya ilmu untuk selamanya. Sehingga tidak sedikit butuh ilmunya, masih banyak. Ya, banyak ilmu yang harus
dikumpulkan, ya, ditampung, harus banyak, ya. Untuk kurang-kurangnya, ya, mungkin, ya, di sini hanya sedikit disampaikan. Masih banyak ilmu-ilmu lagi yang harus ditampung, dicari, ya, untuk persiapan perkawinan di rumah tangga. Yaitu kurang-kurangnya seperti tata cara baca Al-Quran yang masih belum lancar, belajar lagi, pengajian majelis taklim gabung, ya, laki-laki gabung dengan majelis taklim bapak, ibu-ibu, karena gabung, ya, ini yang perempuan, ya, perempuan digabung karena sama ibu-ibu gabung, jangan malu-malu, saya kan masih muda gabung sama ibu-ibu, jangan. Kita butuh ilmunya, bukan butuh apa-apanya untuk bekal kehidupan kita dan anak-anak kita ke depan nanti. Belajar lagi tata cara sholat kita yang masih belum benar, bacaan sholat yang masih belum benar, belajar lagi. Atau kita ngikut ngaji aja dulu, ikut ngaji. Pengajian itu apapun yang disampaikan kita tampung, kita simpan, syukur-syukur bisa dilaksanakan hari itu. Kalau tidak pun, ya, bisa kita jadikan bekal untuk kedepannya. Itu, ya. Itu. Kemudian dalam selanjutnya tadi ada syarat nikah, kemudian ada rukun. Tadi syarat nikah tadi soal Islam, kemudian balik. Selanjutnya rukun nikah. Rukun nikah ada berapa? Ada 5. Satu, harus ada yang mempelai laki. Yang kedua, harus ada yang mempelai perempuan. Yang ketiga, harus ada wali. Yang keempat, saksi. Yang kelima, ijab qabul. Ulangi biar hafal nih. Jangan sampai nanti pada waktu pernikahan rukunnya belum lengkap udah diderken. Tahu derken? Udah digaskeun bae gitu. Ulah bisa tesah. Karena nikah itu untuk selamanya. Masa kita menjalani pernikahan tapi dalam keadaan status enggak sah, jangan sampai kayak gitu. Harus betul-betul sempurna, ya, nikah itu. Karena buat kita juga, ya, harus sempurna. Satu, harus sudah mempelai laki-laki, yang kedua sudah mempelai perempuan, yang ketiga wali, yang keempat orang saksi, yang kelima ijab qabul. Nah, ini yang keempat ini orang semuanya. Yang keempat ini adalah orang semuanya. Yang kelima adalah ucapan atau tadi ijab qabul. Yang keempat orang semuanya, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, kemudian wali. Yang keempatnya dua orang saksi, ini orang semuanya. Syaratnya sama seperti tadi yang disampaikan tadi. Syarat sama dengan syarat pernikahan tadi. Satu, harus dalam keadaan beragama Islam, kemudian balik, kemudian adil buat yang sebagai saksinya, mengetahui hukum, ya, buat orang yang kemudian menjalankan Islam dengan sebenar-benarnya, tidak asal Islam doang di KTP tapi dia tidak melaksanakan hukum-hukum Islam, tidak menjalankan perintah-perintah agama. Nah, itu harus betul-betul, ya, ketika dijalankan semuanya, insya Allah menjadi pernikahan yang sempurna. Tuh. Nah, selanjutnya di dalam pernikahan juga, ya, bagi yang masuk, ya, ini bujangan semuanya, jangan takut ketika menghadapi satu pernikahan. Makanya niat pernikahan itu harus betul-betul diniatkan lillahi ta'ala. Jangan yang lain-lain dulu. Jangan karena nafsu, jangan karena harta, jangan karena sebagainya. Niat nikah itu niatkan khususnya niatkan karena Allah, baik laki-laki atau perempuan. Niatkan ini, saya niat, ya Allah, niat nikah mau ibadah. Ya, niat nikah mau ibadah, dan bukan karena mau menyalurkan nafsu, bukan hanya itu. Niatkan pertama, niatkan nikah itu betul niat ibadah untuk membina rumah tangga yang baik, kemudian membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kemudian mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Penting banget itu, ya.
Ketika ya artinya anak soleh-soleh itu kan merupakan satu idaman buat kita semuanya. Ya. Dan itu harus dimulai dari diri kita. Anak bisa terbentuk soleh dan soleha itu bisa terbentuk dari diri kita sebagai orang tuanya. Bagaimana anak bisa soleh soleha, orang tuanya nggak berusaha untuk bagaimana anak bisa melaksanakan sholat secara benar, orang tuanya sholat masih bolong. Ya saat ini ya mulain ya. Sholat yang masih bolong-bolongnya lengkapi. Ya, masih ada bolong nih. Ya, lengkapi yang masih sholat yang masih bolong-bolongnya lengkapi. Jangan sampai ada ya, masih ada yang meninggalkan sholat. Pada kemana tadi? Mau kemana tadi? Oh, ya udah. Ya. Masih banyak sebetulnya yang harus disampaikan karena waktu memang terbatas. Ya. Saya sarankan, ya, baik laki-laki atau perempuan, ikuti pengajian yang di lingkungan rumah. Bacaan Quran yang masih belum lancar, belajar lagi. Jangan malu. Karena ini untuk kita dan itu untuk anak kita nanti ke depan. Ya, yang perempuan juga sama, Mas Talim, ikuti ibu-ibu ya. Ikuti. Masih banyaknya yang ilmu-ilmu yang harus kita pegang dalam menjalankan rumah tangga. Ya, ini udah pegang semua ya, udah punya semua ya, udah bisa baca? Ya, dibaca itu nanti dihafalkan ya, ya dibaca karena ini sangat penting, doa yang sangat penting dijalankan. Itu aja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang belum selesai administrasinya silakan dibereskan. Yang sudah selesai kita tunggu di depan ya, di depan kita foto bersama. Ya. Ya, kita di depan ya foto bersama ya. Iya, iya. Iya, Mangga.